Halo, perkenalkan nama saya Mursyidi Albiwijaya dari kelas Akuntansi 25A dengan NPM 25412054. Film Indonesia ini khusus untuk orang dewasa saja karena mengandung berbagai isu rasisme yang kuat dan adegan sadis di sepanjang filmnya. Film yang dimaksud berjudul Pengepungan di Bukit Duri karya Joko Anwar. Banyak sekolah di Jakarta Timur dan ini sekolah terakhir. Duri yang tempat anak-anak buangan itu nggak bahaya gitu ngajar di sana? Tidak tahu kalau bapak ini Cina. Film ini menceritakan tentang suasana Jakarta dengan kerusuhan antara etnis Tionghoa dan pribumi. Di sini para murid kebingungan karena mendapatkan informasi dari Pak Guru bahwa saat ini tengah terjadi kerusuhan yang menyebar dengan cepat. Maka dari itu, para murid diharapkan segera pulang dan mengamankan diri di rumah masing-masing. Ada kerusuhan. Kami nggak tahu seberapa parah. Yang penting kalian harus langsung pulang, yuk, segera. Karena film ini mengandung banyak unsur kekerasan, maka video ini akan saya cut. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2027, seorang pria tengah menaiki KRL. Pria itu tersebut ternyata Edwin. Kerusuhan besar antar kelompok masyarakat di beberapa. Ternyata Edwin akan menjadi guru pengganti di sekolah bernama SMA Duri Jakarta, terkenal dengan sekolah para anak-anak nakal. Singkat cerita, Edwin mendatangi kelasnya dan bertemu dengan salah satu muridnya yang bernama Doti. Ini benar kelas 3F. Lu nggak bisa baca? Kamu kelas 3F. Iya. Kenapa nggak masuk? Lu siapa sih? Saya wali kelas kalian yang baru. Kayak aku punya? Nggak tahu. Harusnya kamu lebih tahu. Enggak. Tahu gue. Emang gue keluarga mana? Mari, saya perkenalkan dengan nama Jeffrey, siswa yang paling nakal dan sekaligus ketua geng di kelas tersebut. Saat mata pelajaran telah usai, Edwin yang akan pulang dihampiri oleh salah satu guru di sekolah itu yang bernama Diana. Supaya anak-anak gak pada bisa pakai. Susah. Ada yang butuh semangat di sini? Edwin! Saat pulang dari bar, Edwin yang akan pulang mendapati sekelompok orang Cina yang sedang mengeroyok seorang laki-laki. Ia pun segera menolong pria itu, ternyata ia adalah Kristo, salah satu muridnya di kelas. Di sini saya ingin menceritakan tentang Edwin yang mempunyai kakak yaitu Sylvie saat kejadian 17 tahun. Saat dulu kakaknya diperkos oleh preman dan ia hamil dan kini tidak tahu anaknya di mana. Dan informasi terakhir berada di sekolah Jakarta Timur. Dan itu alasannya mengapa Edwin menjadi guru di SMA Duri. Dengan kamu. Nggak bisa. Lu mau kemana anjing? Dia bisa kamu kentot, ntar kita yang... Ke sekolah. Terus kamu mau bilang apa? Bilangnya saya tahu. Kalaupun dia dikeluarin dari sekolah, itu gak akan nyelesain masalah. Sekitar jam 11 malam. Setelah jam pelajaran telah usai, sebelum pulang, Edwin memanggil Kristo dan Rengga untuk membantu menghiasi kelas dan menempelkan hasil gambaran mereka untuk menyambut hari kemerdekaan. Sementara itu, di luar gedung sekolah, Jeffrey dan kawan-kawannya sedang menunggu senjata yang akan mereka gunakan untuk menyerang Edwin. Dan di sisi lain, dua satpam yang mendengar bahwa ada kerusuhan yang menyebarkan dengan cepat, mereka segera pergi meninggalkan gedung sekolah untuk mengamankan keluarga mereka. Tentang kerusuhan yang baru saja Gue mesti terjadi pulang, di ibu anak bini kota. gue di rumah. Gue Kerusuhan juga. rasial telah terjadi. Untuk kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Maaf
Rangga yang melihat rombongan Jeffrey segera berlari dan memberitahu Edwin dan yang lain. Jeffrey sama teman-temannya datang, Pak. Bawa parang, bawa linggis, bawa golok. Kalian tunggu sini. Di sini, ayo. Enggak, Pak, kita harus bareng. Enggak, mereka datang buat nyari saya. Nggak ada hubungan sama kalian. Lalu, tak lama terlihat bapaknya Rangga yang datang ke gedung sekolah. Bapak Rangga yang tidak tahu dipersilakan masuk oleh anak buah Jeffrey. Saya bapaknya Rangga. Rangga yang mendengar bapaknya disiksa menjadi histeris. Sementara Edwin semakin bingung dengan apa yang ia lakukan. Saya akan keluar. Pada momen ini, Rangga mulai menyalahkan Edwin. Sebab gara-gara dia, Rangga dan bapaknya harus datang ke sekolah dan berurusan dengan rombongan Jeffrey. Semua mundur. Setelah itu Budiana, Kristo, Rangga, dan bapaknya akan keluar. Mundur! Oke, sekarang cepat keluarin mereka, Pak Guru Babe. Mundur. Keluar juga. Mundur. Mundur! Barbecue. Keluar dari emergency atas. Di saat Edwin keluar dari ruangan itu, ia bertemu dengan Anto dan Rayhan. Awalnya, Edwin mencoba menenangkan mereka untuk berhenti dan tidak melanjutkan rencana ini, karena menurutnya mereka masih memiliki masa depan. Dia itu kesini bukan untuk belajar, tapi untuk nyari ponakannya. Dia ini pembunuh. Kalian bukan pembunuh. Kalian masih punya masa depan. Ibu duluan. Kristo, kamu duluan. Ibu harus bantu Pak Edwin. Jangan, Bu. Kita cari bantuan. Tapi Pak Edwin... Enggak, Bu. Kalau saya sendiri, nanti saya ditangkap sama mereka, Bu. Bu, tolong. Ibu, bahaya, Bu. Ayo. Edwin yang terdesak, ia menendang Jeffrey hingga akhirnya tertancap di sogok linggis. Gimana, filmnya membuat gelisah kan? Dengan adanya adegan kekerasan hadir pada film ini, walaupun ada adegan bertele-tele, tapi film ini berhasil membuat penonton tegang dari awal sampai akhir, dan film ini mendapatkan rating 6,9. Kesimpulan dari film Pengepung di Bukit Duri 2025 sangat menekankan pentingnya toleransi sebagai obat rasisme dan perpecahan sosial. Melalui aksi persatuan lintas etnis di akhir cerita, film ini menyiratkan bahwa empati dan solidaritas bisa memutus siklus kekerasan.